menikmati sejuknya udara Kampung Juruk Bantul memang sangat mengasyikkan. Suasananya nan asri membuat pikiran jadi rileks. Tubuh pun pastinya menjadi sehat. Tempenya belum diantar toh. Ini sudah keburu siang. Aduh, gara-gara keasikan bersepeda, saya jadi lupa waktu deh. Ini sepeda ini ditunggu. Mau buat nyacer tempe. Ibu maaf, ya aku yang keasikan. Oke, mendingan Mbak Mai bantu Ibu masak tempe aja. Yuk. Ya. Ya Bu, maaf ya. Ibu Marni memang seorang pengrajin tempe di Kampung Juruk. Keahliannya dalam mengolah tempe menarik minat saya untuk belajar. Nah, ini udah selesai. Tinggal saya bantu Ibu goreng tempenya. Jangan digoreng Mbak Mai. Kita kan mau buat brownies tempe. Brownies tempe? Penasaran gak sih, Ibu? Ya, kita mau coba. Brownies tempe. Sepertinya terdengar asing di telinga. Bahan dan cara pembuatannya sih hampir sama dengan brownies pada umumnya. Ini Mbak Mai, tempe yang sudah kita potong-potong, kita kukus. Ngukusnya bersebelahan supaya ngirit. Kira-kira 10 menit. Tempe kukus adalah inti dari semua kreasi olahan berbahan dasar tempe. Tempe dikukus untuk menghaluskan tekstur dan menghilangkan baunya yang khas, sehingga mudah menyatu dengan bahan lainnya. Ya, langsung. Tempe kukus lalu dihaluskan dengan menggunakan ulekan. Sebelum dibuat adonan kuenya, coklat masak dan mentega dicairkan dulu dengan cara ditim. Lalu dinginkan. Telur. Adonan dibuat dengan memasukkan telur ayam, gula, dan pengemulsi adonan. Kocok dengan mixer berkecepatan sedang hingga mengembang dan berwarna putih. Kalau kental itu 8 butir telur cukup untuk membuat 2 loyang kue brownies. Matikan mixer, lalu masukkan bahan-bahan tempe kukus yang dihaluskan, tepung, dan coklatnya. Aduk sampai merata. Selanjutnya, masukkan adonan ke dalam cetakan yang sudah diberi margarin dan terigu. Adonannya cukup setengah loyang saja ya, karena nantinya akan diberi lapisan topping spesial yang bahannya juga dari tempe. Tempe yang sudah diiris tipis dimasak dengan mentega dan keju parut. Aduk-aduk sampai keju dan menteganya meresap sempurna. ya sampai diaduk-aduk. Topping pun siap ditambahkan ke loyang. Kita tata tempenya. Ditaruh biasa aja ya? Ya, di atasnya. Setelah kira-kira 20 menit, angkat kue dari kukusan, lalu masukkan topping tempenya. Selain menambah keunikan rasa dari kuenya, adanya topping tempe ini juga bertujuan menguatkan identitas si brownies tempe. Nah, jika topping tempe sudah merata, masukkan sisa adonan di atasnya. Adonan brownies tempe pun siap dikukus lagi hingga matang. Nah, Bu, tapi dari tadi saya penasaran nih, kok bisa kepikiran tempe dibikin olahan brownies, itu awal mulanya gimana? Ya, biasanya kan brownies itu cenderung ke hanya coklat saja. Lah, terus ada yang bikin dari tengahnya dikasih selai. Terus ada yang bikin dari pisang. Lah, saya mencoba untuk berinovasi dengan tempe. Ide Sumarni membuat kreasi olahan dari tempe berawal dari permasalahan yang ia hadapi sebagai seorang perajin tempe. Seringkali tempe produksinya tidak laku terjual,
Sumarni terpaksa membuangnya dan merugi. Iki Mbak, iki tempene nggo dina saiki. Ini saya oke banget ya. Kalau tak gopo nek senang yang saiki. Wes, aku dhewe ya jujur. Iya ya, kok tempeku kok isih akeh iki. Permasalahan yang dialami Sumarni ternyata juga dialami para perajin tempe lainnya. Agak balik kok. Heeh, piye? Agak balik. Kesel banget aku. King tempe-tempe isih ora payu, nggawa mule. Nek wis ngene kan ora dadi duit. Ya supayane men ra rugi, awake dhewe kudu iso olah si tempe iki men dadi panganan ben ora rugi. Mereka lalu mencari cara untuk mengatasi permasalahan yang ada. Pada tahun 2009, Sumarni mulai mencoba membuat aneka olahan dari tempe bersama ibu-ibu pengrajin tempe lainnya di Kampung Jurung. Mereka bergabung dalam kelompok wanita Tani Rahayu yang diketuai oleh Sumarni sendiri. Berbagai uji coba pun mereka lakukan untuk meningkatkan nilai ekonomis tempe. 21 anggota kelompok dibekali keahlian yang berbeda-beda. Tujuannya agar saat ada pesanan, Sumarni bisa membagi tugas dengan para anggota lainnya. Tanti adalah anggota kelompok yang ahli membuat egg roll tempe. Makanan ringan dengan rasa manis yang dibuat dari telur, gula, susu, tepung, dan tempe yang dibuat silinder seperti kue semprong. Tampilan egg roll tempe nampak sederhana, namun membuatnya sama sekali tak mudah. Takaran bahan harus pas dengan resep. Jika tidak, egg roll bisa keras atau bahkan cepat hancur. Ada pula anggota yang ahli membuat burger tempe. Sebelum disajikan, isian burger dimasak di atas wajan yang diberi mentega hingga berubah warna kecoklatan. Baru kemudian disusun bersama sayuran dalam roti yang juga dibuat sendiri oleh ibu-ibu ini. Proses perkenalan para ibu dengan macam-macam olahan tempe berawal ketika mereka mendapat pelatihan dari Balai Latihan Kerja Kementerian Tenaga Kerja. Sayangnya yang diajarkan saat itu adalah cara membuat olahan yang sudah umum. Sumarni dan kelompoknya lalu mengembangkannya dengan bahan tambahan dari tempe. Sumarni yakin, gizi tempe yang sangat baik bagi tubuh bisa diadaptasi dalam setiap olahan makanan. Bersama kelompoknya, Sumarni ingin mengakrabkan tempe sebagai bahan pangan yang universal, bukan hanya sebagai tambahan lauk saja. Proses pembelajaran membuat aneka olahan dari tempe tak semudah membalik telapak tangan. Berkali-kali Sumarni melakukan berbagai uji coba untuk mendapatkan resep yang pas. Iya, Mbak, metenan aku nek ngene iki. Mbak, ngene iki mbok wis rasa nganggo kuwi. Aku yo mumet. Sumarni dan rekan-rekannya bahkan sempat putus asa karena resep baru yang akan ditunjukkan pada acara pameran belum juga berhasil mereka formulasikan. Perjuangan mereka akhirnya berbuah manis. Beraneka resep olahan dari tempe berhasil mereka wujudkan. Sejak tahun 2009 hingga 2015 ini, berbagai penghargaan menjadi bukti kesuksesan Sumarni dan kelompok wanita tani dalam mengolah tempe. Wah, udah jadi. Ternyata tempe nggak cuma bisa dijadi lauk aja, tapi bisa dibuat menjadi brownies tempe yang cantik kayak gini. Sekilas, brownies kukus tempe memang tak ada bedanya dengan brownies lain. Tapi siapa yang menyangka di dalamnya terkandung protein yang tinggi dan menyehatkan dari tempe. Untuk olahan tempe yang tahan lama seperti keripik, KWT Rahayu memproduksinya secara rutin. Olahan yang tidak awet seperti brownies dan burger diproduksi saat ada pesanan saja. Salah satu yang
yang rutin memesan adalah sebuah kafe yang berada di Jalan Prawori Taman, Kota Yogyakarta. Olahan tempe sengaja dipesan untuk disajikan kepada para turis asing. The burger was really delicious. I expected a lot of it to be dry, but it was actually really moist and great if you're a vegetarian or don't eat meat, so it was really nice. The burger was the best. I really enjoyed the cake a lot. I like sweets, so it was good. I think tempeh has a better texture. It's more moist, so it tastes a lot better, I think. Reaksi para penikmat olahan dari tempe memang beragam. Kebanyakan mereka nampak takjub dan tidak percaya bahwa tempe bisa diolah dengan cara berbeda dan rasanya nikmat. Jalan Sumarni untuk mempopulerkan aneka olahan dari tempe memang masih panjang. Namun Sumarni yakin suatu saat kenikmatan tempe asli Indonesia dengan berbagai olahannya bisa mendunia. Bahan utama pembuatan tempe adalah kedelai yang tercatat mulai ditanam di Indonesia pada abad ke-17. Pemanfaatan kedelai sebagai bahan makanan biasanya tidak langsung dimasak, melainkan diolah terlebih dahulu menjadi tempe, tahu, kecap, dan tauco. Produsen kedelai terbesar di dunia adalah Amerika. Indonesia mengimpor kedelai dari Amerika sekitar 1 juta ton per tahunnya. Kapasitas produksi petani kedelai Indonesia memang masih rendah. Baru 6 hingga 7 kuintal saja per hektarnya. Padahal kualitas kedelai lokal jauh lebih baik ketimbang kedelai impor dari Amerika. Nah Bu, kalau kedelai yang cocok buat dijadiin olahan tempe itu yang seperti apa sih? Ya, kedelai yang bagus, kualitasnya unggul, bijinya besar-besar. Nah kalau keunggulan kedelai lokal ini apa aja? Ini saripatinya banyak, kemudian rasanya gurih. Wah, banyak. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kedelai banyak ditanam di daerah Bantul dan Gunung Kidul. Sayangnya, belakangan ini pertanian kedelai terhambat masalah cuaca yang tak menentu. Pasokan kedelai para pengrajin tempe pun menjadi terganggu. Pasokan kedelai lokal yang berkurang membuat para pengrajin tempe menjadi tergantung pada kedelai impor. Walaupun harga kedelai kini sudah stabil, para pengrajin tetap kesulitan karena harga jual tempe yang terlalu rendah. Proses mengolah kedelai menjadi tempe paling tidak membutuhkan waktu 3 hari. Pertama, biji kedelai dicuci lalu direbus untuk memisahkan kulit arinya. Biji kedelai lalu digiling dan dicuci kembali untuk kemudian direndam semalaman. Kedelai yang telah direndam lalu dicuci lagi sampai bersih. Rebus untuk yang kedua kalinya, lalu didinginkan agar bisa melalui proses peragian. Setelah proses peragian, kedelai dibungkus dengan daun pisang. Diamkan semalam hingga tumbuh jamur tempe. Sumarni menjadi pengrajin tempe mengikuti jejak sang kakak. Sebelumnya ia telah menjalani berbagai macam jenis usaha, mulai dari beternak sapi hingga ayam potong. Sayang, pada tahun 1997, usahanya gulung tikar diterpa krisis moneter. Kesuksesan membuat aneka olahan dari tempe tak membuat Sumarni berhenti membuat tempe. Setiap hari, ia masih memproduksi tempe dengan kapasitas 10 kg kedelai. Jika ada pesanan olahan tempe, tak jarang Sumarni membeli tempe dari sesama pengrajin tempe lainnya. 4.000. Di antaranya adalah Ibu Partini. Menjadi pengrajin tempe adalah pekerjaan turun-temurun keluarga Partini. Meski tidak terlalu menguntungkan, menjadi pengrajin tempe adalah cara Partini untuk melestarikan tradisi keluarga. Untung saja dengan adanya kelompok wanita tani Rahayu, Partini kini terbantu. Berbagai keterampilan ia dapatkan.
Penghasilannya pun kian bertambah. Nah, ini berapa lama nih Bu direbusnya? 2 jam. Lama ya? Ya, sambil ini mendidih, baiknya kita bungkus kedelai yang udah siap. Dibungkus. Ya udah kalau gitu Ibu. Desa Juruk, Kelurahan Bangun Harjo, memang dikenal sebagai desa pengrajin tempe tradisional. Ada 20 rumah yang sampai sekarang masih memproduksi tempe dengan kapasitas yang berbeda-beda. Berkat kekhasannya ini, Desa Juruk akhirnya mulai dirintis menjadi desa wisata. Sejak dicanangkan menjadi rintisan desa wisata, banyak wisatawan asing yang datang berkunjung ke Juruk. Mereka membawa rezeki bagi warga desa, termasuk bagi Sumarni. Hampir setiap hari, dapur tempenya kedatangan wisatawan. Mereka tertarik untuk melihat proses pembuatan tempe sebagai bahan makanan yang sangat populer di Indonesia. Bagi mereka, tempe adalah makanan yang cukup unik, baik dari rasa maupun cara pembuatannya. Kalau yang kayak ini seperti jamur ya? Iya, memang tempe jadinya begini. seperti Iya, itu ya? kalau nggak ada jamur nggak jadi tempe. Tapi nanti kalau dimasak tidak kelihatannya jamurnya. Oh tidak, nanti coba. Di Indonesia, tempe hanya dikenal sebagai makanan murah yang mudah didapat. Tapi di negara lain, tempe dinilai sebagai sebuah inovasi. Tempe adalah makanan yang menyehatkan. Bahkan di beberapa negara seperti Jepang, Australia, dan Amerika, tempe dijual dengan harga lebih mahal dari daging. Very good. Yeah, delicious. Bagi masyarakat Indonesia, mengkonsumsi tempe pasti sudah biasa. Nah, agar tak bosan, ada tips mudah bagi Anda yang gemar menikmati tempe dengan cara yang berbeda. Yaitu dengan membuatnya menjadi sate tempe yang lezat ala Ibu Sumarni. Bahan-bahannya berupa tempe, wortel, brokoli, tumisan bawang bombay, telur, dan sedikit tepung maizena. Selanjutnya, kukus lalu ulek tempe hingga halus. Campurkan dengan semua bahan, lalu masukkan ke dalam loyang dan ratakan. Kukus kembali hingga matang. Setelah matang, iris adonan tempe menjadi bentuk kubus. Tusuk dengan tusuk sate, lalu panggang di atas wajan yang sudah dilumuri margarin ataupun mentega hingga agak kecoklatan. Jika sudah berubah kecoklatan, susun rapi dalam piring saji dan lengkapi dengan saus bumbu kacang. Seketika, tampilan tempe menjadi lebih mewah dan menggugah selera. Wow! Sate tempe bisa dinikmati sebagai lauk makan nasi ataupun cemilan di waktu senggang. Lezat dan sehat. Nah, tips selanjutnya adalah jika memiliki sisa tempe yang sudah membusuk, jangan langsung dibuang. Tempe yang sudah busuk bisa diberikan sebagai makanan ikan. Tempe pun tak terbuang, ikan menjadi cepat besar. Bu, Ibu kan udah banyak nih Bu buat makanan kreasi olahan dari tempe ini. Ada nggak sih Bu kepengen buat bikin outlet sendiri gitu? Pengen sekali. Cuma permasalahannya ke modal. Siapa sangka tempe yang nampak sederhana ternyata begitu berharga. Lewat jeripayah Ibu Suwarni dan kelompok binaannya, semoga saja tempe menjadi makanan sehat yang mendunia.